Pemirsa, Anda sering melihat pocong minta uang di jalanan. Kali ini aksi pocong jalanan memakan korban karena telah membuat seorang ibu pingsan ketakutan. Polisi akhirnya turun tangan dan menangkap 3 pocong jalanan usil tersebut yang sering beredar di Koja, Jakarta Utara. Polisi mengamankan 3 pengamen berkostum pocong yakni FS 15 tahun, RA 11 tahun, dan MZA 19 tahun dari kawasan Jalan Haji Murtado, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Penangkapan ini dilakukan setelah adanya aduan dari warga yang melihat ketiga pengamen kerap berkeliaran di jalan saat malam hari dan membuat emak-emak ketakutan. Ketiga pengamen pun sudah dimintai keterangannya dan menjalani pemeriksaan di Polsek Koja. Selain itu, ketiga pengamen diminta untuk membuat surat pernyataan agar tidak kembali melakukan hal serupa lalu diserahkan kepada orang tuanya. Polisi mengaku ketiga pengamen masih memiliki orang tua dan melakukan aksi berkostum hantu ini hanya untuk membeli makan. Meski demikian, juga polisi meminta agar para pengamen pocong ini menjadi pengingat agar kejadian serupa tidak terulang dan kenyamanan warga masih tetap terjaga. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi tak terpuji dilakukan para pelajar di Cipayung, Jakarta Timur saat peringatan Hari Guru. Mereka tawuran di jalanan hingga mengganggu aktivitas warga. Puluhan pelajar sekolah menengah atas dari 2 sekolah yang berbeda terlibat bentrok dan tawuran di Jalan Albaidol Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur saat peringatan Hari Guru Nasional. Aksi saling lempar benda keras tak terhindarkan antar kedua kelompok. Warga resah dengan aksi tawuran ini. Beberapa pelajar sempat dibawa ke rumah ketua RW sebelum akhirnya diminta pulang ke rumahnya. Aksi tawuran ini membuat lalu lintas sempat macet di Jalan Albaidol. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kabar melegakan bagi pecinta hewan. Pemirsa, karena Gubernur Jakarta resmi mensahkan larangan perdagangan daging kucing dan daging anjing. Aturan tersebut dituangkan dalam Pergub setelah mempertimbangkan masukan serta saran dari komunitas pecinta hewan. Jakarta menunjukkan keseriusan untuk menjadi kota ramah hewan. Baru-baru ini Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi melarang perdagangan dan konsumsi anjing dan kucing. Larangan ini tertuang dalam peraturan gubernur yang menutup rapat celah jual beli serta penyembelihan hewan penular rabies seperti anjing, kucing, termasuk kelelawar. Saya telah menandatangani Pergub nomor 36 tahun 2025, larangan untuk memperjualbelikan hewan penular rabies atau HPR untuk tujuan pangan baik dalam bentuk hewan hidup maupun berupa daging dan atau produk lainnya baik mentah maupun dalam olahan. Alasan utama Pergub ini ditandatangani tak lepas dari alasan kesehatan serta kesejahteraan manusia. Di antaranya untuk menghindari risiko penularan rabies, kesejahteraan hewan itu sendiri, serta terakhir mencegah peredaran daging berbahaya yang telah terkontaminasi bakteri. Aturan baru ini menjadi langkah penting pemerintah Jakarta untuk menjaga kesehatan warganya, sekaligus peduli terhadap nasib hewan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada saja ide kreatif dari Gen Z, pemirsa. Salah satunya adalah mempopulerkan sarapan rebus-rebusan. Meski sederhana, makanan rebus-rebusan diklaim sehat dan juga ramah untuk ukuran pinggang. Tren sarapan rebus-rebusan diam-diam naik daun. Mulai dari ubi rebus, pisang rebus, hingga rebusan kacang, kini menghiasi piring-piring sarapan warga, khususnya para Gen Z. Di tengah kehidupan serba instan, makanan rebus kini menjadi pilihan. Meskipun sederhana, rebus-rebusan dinilai lebih sehat dibandingkan dengan gorengan. Selain rendah kalori, makanan direbus juga mudah dicerna, baik untuk pasien dengan gula darah, serta baik juga untuk menjaga lingkar pinggang. Sarapan dengan menu rebusan juga ditanggapi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Melalui unggahan di media sosial, Menkes mengapresiasi gaya hidup yang dianggap lebih sehat ini. Seperti saya, kalian keren deh, sudah mulai hidup sehat. Sebenarnya sarapan lengkap saya ini seperti ini, dan saya juga suka kopi deh. Jadi plus ini, sarapan saya itu sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Tren makan rebus-rebusan menunjukkan bahwa kesederhanaan justru menghadirkan energi positif. Asalkan dikonsumsi dalam jumlah wajar, rebus-rebusan tentunya bisa membawa manfaat bagi tubuh dan bonusnya lebih ramah di kantong.
Tim Liputan iNews melaporkan. Netizen Indonesia memang luar biasa. Protes mereka ke Oxford University yang tidak menyebut peneliti Indonesia dalam penemuan bunga langka Rafflesia hasselti di Sumatera Barat berbuah manis, pemirsa. Oxford akhirnya mencantumkan nama peneliti Indonesia yang ikut terlibat dalam ekspedisi tersebut. Tangis haru terjadi saat peneliti Indonesia Septian Andriki bersama peneliti Oxford University Christopher Good menemukan bunga langka Rafflesia hasselti di tengah hutan Sumber Kudus, Sumatera Barat. Septian, seorang pemerhati Rafflesia dari Bengkulu, terisak ketika menemukan jenis Rafflesia yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Penantian Septian yang akrab disapa Deki selama 13 tahun akhirnya terbayar dengan melihat langsung Rafflesia hasselti. Momen haru ini dibagikan Tris Torogut yang juga ahli tumbuhan parasit di akun media sosial X pribadinya. Momen penemuan bunga langka ini juga diunggah akun media sosial Oxford University. Dalam narasinya, mereka hanya menuliskan nama Tris Torogut sebagai penemu bunga. Unggahan ini kemudian memicu reaksi keras dan mendapat kecaman dari netizen Indonesia lantaran nama peneliti Indonesia tidak ditulis dan diapresiasi. Protes keras juga datang dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dalam komentarnya di unggahan tersebut, Anies menuliskan komentar tajam. Anies menggunakan istilah non-playable character atau NPC, istilah dalam dunia game yang merujuk pada karakter figuran yang tidak penting. Anies pun meminta kepada Oxford University untuk menyebutkan nama-nama peneliti Indonesia yang ikut dalam ekspedisi. Usai diserbu netizen Indonesia, Universitas Oxford kemudian mengunggah ulang video penemuan bunga berikut narasinya yang telah memasukkan nama peneliti Indonesia Septian Andriki sebagai penemu. Meski telah mengklarifikasi, unggahan tersebut tetap diserbu netizen Indonesia yang terlanjur kesal lantaran Oxford menihilkan peran peneliti lokal dalam penemuan bunga langka Rafflesia hasselti. Pemirsa, kemacetan panjang terjadi di Jalan Cinere Raya, Kota Depok, Jawa Barat, imbas pembangunan proyek gorong-gorong. Pengendara terjebak macet 1 jam lebih, bahkan anak-anak terlambat ke sekolah gara-gara kemacetan parah. Bocah SD ini hanya bisa terdiam, bingung melihat kemacetan parah di depannya. Ia pasrah tidak bisa sampai ke sekolah karena kemacetan panjang di Jalan Cinere Raya, Depok. Menurut warga, kemacetan di depan Mall Cinere ini sudah terjadi beberapa hari, imbas pembangunan proyek gorong-gorong untuk mengatasi banjir. Bahkan sistem kontraflow yang diterapkan malah memperparah kemacetan hingga 2 km di kedua arah, yaitu dari arah Depok menuju Jakarta maupun arah sebaliknya. Padahal kontraflow ini rencananya diberlakukan hingga 23 Desember mendatang. Dari pagi sama jam pulang kerja, berangkat kerja sama pulang kerja. Dari kapan sih Bang? Itu dari tanggal 17. Sampai rencananya sampai kapan? Di Pelangnya sih cuma tanggal 30. Tapi ada kalau pagi atau pas-pas macet ada petugas nggak sih Bang? Ada. Tapi cuma beberapa doang. Cuma beberapa. Dari mana Bang? Ini dari Polsek Cinere. Kemacetan di kawasan ini terjadi setiap waktu pada jam sibuk seperti pagi hari. Kemacetan juga terjadi hingga ke jalan perumahan warga atau ganggang lantaran pengguna jalan berebut untuk mendapat akses jalan alternatif. Untuk mengurangi kemacetan, polisi membuka jalur kontraflow untuk sepeda motor. Puluhan personel gabungan polisi dan Dishub disiagakan di sekitar simpul macet. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Puluhan warga desa Hutanabolon, Hutanabolon, Tapanuli, Tengah Sumatera Utara terjebak di tengah hutan saat bencana longsor melanda. Mereka melarikan diri ke arah pegunungan dan mengunggah video permintaan bantuan agar segera dievakuasi. Pak Bupati, tolong kami dulu di sini Pak Bupati. Kami udah di tengah hutan ini, kiri kanan udah longsor Pak Bupati. Gak ada lagi jalan keluar Bupati. Kiri kanan udah longsor ini. Gak bisa kami keluar Pak Bupati. Puluhan warga desa Hutanabolon, Tapanuli, Tengah Sumatera Utara terjebak di tengah hutan saat mereka berupaya menyelamatkan diri dari bencana longsor. Salah seorang warga kemudian merekam kondisi mereka di dalam hutan dan mengunggah video itu ke akun media sosial.
Dalam video yang meminta agar Bupati setempat segera membantu evakuasi warga yang saat ini terjebak. Pihak redaksi telah menghubungi Bupati Tapanuli Tengah, namun hingga kini belum ada jawaban dari pihak terkait. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Sebelumnya banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dari video amatir yang direkam warga, material kayu terbawa luapan Sungai Aik Garoga menyapu hingga ke permukiman. Tolong maju dulu, amin, Tuhan. Jangan Pak ini, ayo biar Pak. Warga histeris dan tak berdaya saat menyaksikan harta benda mereka raib tersapu banjir bandang. Banjir bandang kian meluas hingga ke 3 desa, yakni Desa Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aik Nadol. Warga berbondong-bondong mengungsi menghindari terjangan banjir. Kami telah menghimbau tadi mengevakuasi dan beberapa masyarakat sudah mengungsikan. Inilah komandan keadaan sungainya. Kredit. Akibat peristiwa ini 10 orang dinyatakan meninggal, sementara puluhan lain mengalami luka. Tim Liputan iNews melaporkan. 24.000 rumah dari 5 kecamatan terendam banjir dahsyat di Sumatera Barat. Ratusan warga terpaksa mengungsi karena banjir belum juga surut, bahkan terus meninggi. Rumah warga yang berada di bantaran Sungai Bantang, Kuranji, Batu Busua, Lambung Bukit, Pau, Kota Padang hanyut. Wih, astagfirullahaladzim ya Allah. Wih, ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tak jauh dari lokasi, sebuah rumah juga mengalami nasib serupa. Beruntung penghuni rumah sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Data sementara BPBD Kota Padang menyebut 5 kecamatan di Kota Padang terdampak banjir, 3 kecamatan diantaranya dengan kondisi parah, serta 24.000 rumah warga terendam banjir. Pemerintah Kota Padang langsung menetapkan status tanggap darurat terkait banjir ini. Sementara itu Kecamatan Ulakan Takpakis, Kabupaten Padang Pariaman, ratusan warga Nagari Kampuang, Galapuang mengungsi ke surau imbas banjir yang merendam pemukiman mereka. Dari data BPBD Padang Pariaman, terdapat 10 kecamatan terdampak banjir. Tim SAR gabungan mengevakuasi 40 warga rantau panjang yang terjebak banjir luapan Sungai Batang Saman, Kecamatan Sasak Rana Pasisia, Pasaman Barat. Usai dievakuasi, langsung dibawa ke puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan. Sejumlah warga terdampak banjir mengungsi di pengungsian sementara yang telah disiapkan pemerintah daerah. Tidak hanya banjir, cuaca ekstrim juga mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa 3 rumah warga di Kecamatan Bonjol dan Simpati Kabupaten Pasaman. Petugas gabungan bersama warga membersihkan pohon yang menimpa rumah warga. Pohon tumbang juga menutup jalan. Warga diminta tetap waspada karena BMKG memperkirakan curah hujan masih tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Para wanita berhati-hatilah saat menumpang taksi online, terutama saat sendirian di malam hari. Di Tangerang, Banten, seorang wanita dianiaya dan diperkosa sopir taksi online yang dipesannya untuk mengantar ke Bandara Soekarno-Hatta. Pagernya bukan nempel jalan ini. Polisi menyisir Kampung Sukamaju, Cilodong, Depok mencari keberadaan sopir taksi online terduga pelaku pemerkosaan penumpang wanita. Tak butuh waktu lama, pelaku ditemukan di sebuah rumah kontrakan. Tanpa perlawanan, pelaku pun ditangkap di hadapan istrinya. Kasus perkosaan terungkap atas laporan seorang wanita penumpang taksi online pada Sabtu lalu. Korban memesan taksi online pukul 3 dini hari untuk mengantarnya ke Bandara Soekarno-Hatta. Tapi di tengah perjalanan, tepatnya di tol Cengkareng Bandara, pelaku tiba-tiba menghentikan laju kendaraan, berdalih ingin cuci muka. Namun tiba-tiba pelaku masuk ke dalam kursi penumpang, korban dianiaya dan diperkosa pelaku. Korban selanjutnya diturunkan di salah satu gang di Depok. Dari pemeriksaan terungkap pelaku mengkonsumsi sabu sebelum melakukan aksi bejatnya.
Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Seorang bocah terjebak di selokan saat terlalu bersemangat berebut uang saweran dalam acara pernikahan di Brebes, Jawa Tengah. Akibatnya ia sulit keluar selokan karena tertahan penutup besi. Bocah ini terjebak di bawah selokan dan tertahan oleh penutup besi akibat terlalu semangat berburu uang saweran di acara pernikahan di Brebes. Akibatnya ia panik hingga menangis ketakutan karena tak bisa keluar usai merangkak masuk ke dalam selokan. Sejumlah warga berupaya menenangkan bocah saat akan mengeluarkannya. Beruntung si bocah bisa dievakuasi keluar selokan tanpa terluka. Aksi perundungan berujung pada kematian korban terus berulang. Pemirsa, kali ini seorang murid SD di Pekanbaru Riau meninggal dunia diduga akibat menjadi korban perundungan di sekolahnya. Korban sempat dirawat di rumah sakit akibat dianiaya oleh temannya. Suasana duka masih menyelimuti kediaman seorang bocah SD di Pekanbaru yang meninggal dunia, diduga menjadi korban perundungan karena sering dianiaya temannya di sekolahnya. Akibat kejadian itu, korban mengalami lumpuh dan sempat dirawat di rumah sakit selama 1 minggu. Namun, setelah pulang ke rumahnya, korban mengembuskan nafas yang terakhir pada Minggu dini hari. Korban dikenal keluarganya baik, ceria, dan rajin sholat di masjid. Orang tua korban berharap pelaku perundungan dikeluarkan dari sekolah. Kuasa hukum korban menjelaskan perundungan dan penganiayaan terhadap korban terjadi 2 kali, sehingga korban harus dirawat di rumah sakit. Pihak sekolah memanggil kedua orang tua terduga pelaku dan korban untuk menyelesaikan persoalan ini, agar kasus serupa tidak terulang kembali. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menurunkan tim untuk memeriksa guru, kepala sekolah, dan murid di sekolah tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Ribuan warga di kawasan Taman Nasional Tesonilo, Pelalawan, Riau menolak direlokasi dan merusak sejumlah fasilitas. Sebelumnya rencana relokasi warga untuk mengembalikan fungsi Taman Nasional yang telah berubah menjadi lahan kelapa sawit. Meski dijaga puluhan aparat TNI, ratusan warga yang tinggal di dalam kawasan Taman Nasional Tesonilo Pelalawan Riau tetap merusak sejumlah fasilitas di kawasan TNTN. Warga mencopot pelang nama pintu masuk kawasan TNTN di Dusun Torojaya, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui. Besi pembatas masuk kawasan juga dicabut dengan cara ditarik truk. Perusakan fasilitas negara ini dipicu protes warga yang menolak direlokasi keluar dari dalam Taman Nasional Tesonilo. Atas kejadian itu, tim percepatan pemulihan ekosistem Taman Nasional Tesonilo telah melapor ke Polda Riau. Terkait pengembalian fungsi Taman Nasional, ya, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan relokasi masyarakat dari dalam kawasan Taman Nasional ke daerah di luar kawasan Taman Nasional. Kisruh di Taman Nasional Tesonilo berawal dari rencana relokasi sekitar 7.000 warga dari dalam TNTN. Taman seluas 81.700 hektar ini akan dikembalikan fungsinya sebagai taman nasional, setelah selama ini 90%-nya beralih fungsi menjadi kebun sawit. Akibat lahan hutan yang terus tergusur sawit, ratusan gajah kehilangan habitat, mati satu persatu dan terancam punah. Dari Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Eksekusi pengosongan rumah diwarnai tangis histeris anggota keluarga di Asahan, Sumatera Utara. Mereka tak menyangka rumah orang tuanya dibongkar setelah dinyatakan kalah di pengadilan. Ya Allah, kami neraka. Ya Allah. Salah satu anggota keluarga yang menyaksikan eksekusi rumah orang tua mereka di Jalan Malik Ibrahim, Kisaran, Kabupaten Asahan ini histeris. Ia tidak kuasa menahan sedih dan kecewa saat alat berat menghancurkan bangunan rumah.
Namun keluarga hanya bisa pasrah saat jurusita Pengadilan Negeri Kisaran membacakan putusan eksekusi terhadap perkara perdata antara Hajar Rismala dan Sabar Sembiring. Dalam amar putusannya, seluruh eksepsi pihak tergugat ditolak seluruhnya karena penggugat memiliki akte jual beli yang sah dan berkekuatan hukum. Meski diwarnai isak tangis keluarga tergugat, eksekusi pembongkaran berjalan lancar dengan mendapat pengamanan pihak kepolisian. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ratusan warga rela antri berdesakan demi mencairkan bantuan langsung tunai atau BLT di kantor pos Kebonjeruk, Jakarta Barat siang hari ini. Meski kepanasan dan menunggu berjam-jam, ratusan warga rela antri mencairkan BLT Kesra senilai Rp900.000 di kantor pos Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga tak putus asa meski harus menunggu giliran panggilan petugas kantor pos. Banyaknya warga yang antri mengular hingga ke jalan raya mengakibatkan kemacetan cukup panjang kendaraan yang melintas. Meski bersyukur bisa mendapatkan BLT sebagian ataupun sebagai tambahan belanja, warga berharap pemberian BLT dilakukan lebih rapi, yaitu bisa per kelurahan demi menghindari antrian panjang seperti hari ini. Ya, tak hanya di Jakarta, ribuan warga di berbagai daerah menyerbu kantor pos untuk mencairkan BLT Rp900.000. Warga didominasi emak-emak rela datang sejak subuh bersama balitanya demi mendapatkan nomor antrian paling awal. Demi dapat uang cash Rp900.000, ratusan emak rela berdesakan berebut nomor antrian BLT Kesra di kantor pos Gandrung Manggu, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa pagi. Warga yang semula antri cukup tertib tiba-tiba menyerbu petugas yang membagikan nomor antrian. Beberapa wanita lansia terjepit kerumunan, sementara petugas kewalahan menghadapi massa. Untuk mendapat BLT Kesra Rp900.000, warga harus membawa surat undangan, kartu keluarga, dan KTP. Tercatat ada 5.399 warga penerima manfaat BLT di kantor ini. Pembagian BLT dilakukan selama 6 hari. Antrian panjang pembagian BLT Kesra Rp900.000 juga terjadi di Desa Mandalawangi, Kecamatan Cipatat Mulia, Padalarang, Bandung Barat. Ratusan emak membawa balita rela menunggu berjam-jam demi mendapat BLT. Meski sudah ada pengaturan jam pembagian BLT, warga tetap menyerbu lokasi dan rela duduk kepanasan di dalam dan luar gerbang. BLT 3 bulan untuk bulan Oktober hingga Desember diberikan sekaligus di bulan November ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat korsleting kelistrikan pada bagian lampu, satu unit mobil mewah terbakar di Surabaya, Jawa Timur. Beruntung pengemudi bisa menyelamatkan diri. Sebuah minibus terbakar di kawasan Jalan Meleto, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Api yang terus membesar membakar habis seluruh badan mobil. Beberapa kali letusan juga terjadi dari bagian mesin. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting pada bagian kelistrikan lampu mobil. Api baru berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dari DPKP Kota Surabaya tiba. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kecelakaan maut antara angkot dan truk menyebabkan 3 orang tewas di Jembatan Raja Mandala perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur, Jawa Barat. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, 4 orang sekeluarga terluka usai mobil tabrak truk pengangkut udang. Video amatir pasca kecelakaan di Jembatan Raja Mandala beredar di media sosial. Sebuah angkot jurusan Padalarang Raja Mandala ringsek parah setelah bertabrakan dengan truk tronton ekspedisi. Kencangnya benturan membuat 3 penumpang angkot tewas di tempat, sementara 3 penumpang lainnya mengalami luka berat. Seluruh korban merupakan penumpang angkot. Kecelakaan bermula saat truk tronton melaju dari arah Bandung menuju Cianjur. Lalu dari arah berlawanan, angkot datang dan diduga terlalu ke kanan sehingga tabrakan pun tak terhindarkan. Usai kejadian, petugas langsung ke lokasi untuk mengevakuasi para korban. Korban kecelakaan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Total ada 6 orang menjadi korban kecelakaan. 3 korban meninggal dunia dibawa ke RSUD Sayang Cianjur, 3 lainnya dirawat intensif di Puskesmas Raja Mandala.
Menurut salah satu keluarga korban, sebelum kejadian korban sempat pamit untuk mengantarkan makan suaminya. Saat ini 3 jenazah korban kecelakaan sudah dibawa pulang keluarga ke rumah duka ke Kabupaten Bandung Barat. Ketiga korban meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat di bagian kepala. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah minibus berisi 4 penumpang terlibat kecelakaan di Jalan Raya Desa Kool Klampis, Bangkalan, Jawa Timur dengan truk box bermuatan udang yang melintas dari arah depannya. Kerasnya benturan membuat truk terbalik sementara minibus rusak parah. Sejumlah pengendara dan warga yang melihat insiden ini langsung berupaya menolong para korban. Meski sempat kesulitan, 4 penumpang dan pengemudi mobil minibus yang sempat terjepit berhasil dikeluarkan dengan selamat. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat pengemudi minibus mengalami kelelahan atau microslip atau tertidur sesaat sehingga mobil melaju ke jalur berlawanan. Meski sempat menimbulkan kemacetan, arus lalu lintas kembali berjalan normal setelah kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Tak peduli suasana sedang ramai, mobil karyawan televisi swasta menjadi sasaran perampokan modus pecah kaca mobil di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mobil jadi sasaran kejahatan saat ditinggal makan. Mobil milik karyawan televisi swasta yang terparkir di Jalan Panjang, Kebonjeruk, Jakarta Barat menjadi korban perampokan modus pecah kaca. Dalam peristiwa ini, pelaku membobol kaca bagian belakang kendaraan dan membawa kabur tas berisi laptop dan barang berharga milik korban. Peristiwa terjadi saat mobil ditinggal korban makan di salah satu warung yang berada di lokasi kejadian. Namun, saat akan pulang, korban kaget melihat kaca penumpang mobil di bagian belakang pecah dan 2 tas hilang. Pelaku pecah kaca ini terbilang nekat. Pasalnya kondisi jalan pada saat kejadian dalam kondisi ramai. Atas kejadian ini, korban sudah membuat laporan ke polisi sektor Kebonjeruk. Selanjutnya, kasus tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, tragis seorang guru yang mencoba mencari penghasilan tambahan dengan menjadi pengemudi taksi online malah menjadi korban pembunuhan di Brebes, Jawa Tengah. Jasad korban ditemukan penuh luka di tengah hutan, sementara mobilnya hilang. Seorang guru ditemukan tewas penuh luka di tengah hutan di Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Jasad diketahui bernama Kusyanto, 46 tahun, warga Kecamatan Tegal Selatan. Korban berprofesi sebagai guru di Sekolah Dasar Negeri Kalinyama 3, Kota Tegal, dan bekerja sampingan menjadi pengemudi mobil online. Korban ditemukan di tengah hutan oleh seorang pencari rumput. Korban ditemukan dengan luka memar di kepala dan luka lecet di tangan. Sementara rekan korban di sekolah mengaku kehilangan atas meninggalnya korban yang dikenal baik dan ramah. Polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian korban dan hilangnya mobil korban. Para guru berharap polisi bisa mengungkap tewasnya rekan mereka yang telah mengajar sejak 5 tahun lalu tersebut. Kebakaran melalap lapak pedagang kaki lima di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api membuat panik warga yang baru saja memulai aktivitas pagi. Api melalap habis lapak pedagang es kelapa di wilayah Ring Road, Semanan, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pagi tadi. Api cepat membesar akibat lapak terbuat dari bahan semi permanen dan mudah terbakar. Petugas mendapat laporan segera ke lokasi dan melokalisir api agar tidak terjadi perambatan ke bangunan lainnya. Kebakaran yang terjadi saat warga baru memulai aktivitasnya ini sempat membuat panik karena tepat berada di pinggir jalan. Tidak ada korban dalam kejadian ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Sementara itu di Bantaeng, Sulawesi Selatan, rumah toko hangus terbakar dan menyebabkan 3 korban jiwa, yakni seorang nenek 57 tahun dan 2 orang cucunya yang berusia 10 dan 4 tahun.
Ketiganya terjebak dan tidak sempat menyelamatkan diri saat api tiba-tiba membesar dan melalap seluruh bangunan. Besarnya kobaran api juga membuat warga panik hingga berhamburan keluar rumah, menyelamatkan diri dan menyelamatkan harta benda mereka. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Seorang pekerja migran Indonesia asal Temanggung menjadi korban penyekapan majikannya selama 21 tahun di Malaysia. Tak hanya itu, korban juga kerap mengalami kekerasan fisik sehingga pelaku kini harus menjalani proses hukum. Polisi setempat sebelumnya menyelamatkan Seni, pekerja imigran WNI di Malaysia. Seni akhirnya dapat menghubungi keluarganya setelah 21 tahun hilang komunikasi akibat penyiksaan oleh majikannya. Pihak keluarga mengaku lega setelah sebelumnya putus asa dan menganggap Seni telah hilang. Sejak berpamitan kerja ke luar negeri pada tahun 2003, keluarga sempat berkomunikasi hingga terakhir tahun 2008. Rumah korban yang tadinya kosong kini mulai didatangi para kerabatnya. Atas kejadian yang menimpa warganya, pemerintah Kabupaten Temanggung akan segera berkoordinasi dengan pihak KBRI di Malaysia. Bupati Temanggung Agus Setiawan menyampaikan pihak Pemkab akan mengawal kasus tersebut dan siap menjemput korban di Malaysia. Sementara itu, kedua mantan majikan Seni telah ditangkap oleh kepolisian Malaysia. Korban sendiri saat ini ditempatkan petugas di rumah perlindungan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Untuk memperkuat literasi dan inspirasi generasi muda, iNews Media Group kembali menggelar Kampus Connect. Kali ini Universitas Tarumanegara, Jakarta. Selengkapnya berikut adalah laporan Anissa Rizkia. Kampus Connect persembahan dari iNews Media Group kembali hadir. Kali ini di kota Jakarta, di mana di tempat saya melaporkan yaitu di Universitas Tarumanagara. Ini sudah banyak sekali antusiasme dari mahasiswa, tidak hanya datang dari universitas ini, melainkan dari luar pun mereka berbondong-bondong untuk mengikuti rangkaian acara persembahan dari iNews Media Group. Selain ada sharing session, ada talk show, yang paling menarik yang ditunggu oleh mahasiswa yaitu adalah walking interview. Kita juga ada open casting, open audisi buat kamu yang ingin menjadi talenta-talenta muda berbakat begitu. Saya akan coba datangi salah satu booth yang ada di sini. Halo kakak, boleh diperkenalkan namanya siapa? Cecil. Kak Cecil ini tertarik datang ke salah satu booth yang ada di Untar, pengen nyoba casting apa nih? Pengen nyoba casting yang ditawarin di sini sih Kak, yang kayak sinetron gitu-gitu. Soalnya kebetulan aku suka baca novel, baca Wattpad, terus kalau baca dialognya gitu kayak sambil diperanin gitu. Jadi kayak penasaran aja, kebetulan buka di sini. Thank you kakak, good luck ya. Semoga lolos castingnya kali ini ya. Buat kamu yang tertarik join bersama kami yaitu di iNews Media Group. Kita juga ada walking interview buat kamu para jurnalis-jurnalis muda. Silakan datang langsung ke Universitas Tarumanagara, Jakarta. Karena acara ini akan berlangsung sampai hari esok dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Andri Setiawan, iNews melaporkan untuk Anda. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.